Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Purnomo, SEFM, karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang akan saya paparkan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Willy Apriansyah dengan NIM C1D1222016. Saya dari program studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan definisi digital marketing. Digital marketing adalah segala upaya untuk melakukan pemasaran suatu produk dan jasa melalui media internet. Pemasaran dalam internet marketing bukan hanya untuk meningkatkan penjualan, tapi juga termasuk promosi produk jasa baru, branding, dan membina hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya, revolusi industri. Industri 1.0 memperkenalkan mesin produksi mekanis yang didukung oleh air dan uap. Industri 2.0 memperkenalkan jalur promosi massal yang didukung oleh energi listrik. Industri 3.0 penggunaan elektronik dan pengembangan TI lebih lanjut dalam produksi otonom. Dan terakhir, industri 4.0 berdasarkan cyber, fisik, dan sistem. Konsep digital marketing ada tiga, yaitu smart content, search engine optimization, dan social media. Dan tujuan digital marketing lebih tepat ke arah segmentasi target, brand awareness produk, meningkatkan revenue atau sales. Manfaat digital marketing dibandingkan dengan tradisional marketing. Yang pertama ada target audiens yang lebih tepat. Pemasaran digital memungkinkan Anda untuk menargetkan audiens yang lebih spesifik berdasarkan faktor seperti demografi, minat, perilaku, dan lokasi geografis. Ini memungkinkan Anda untuk mencapai orang-orang yang lebih cenderung tertarik pada produk atau layanan Anda. Selanjutnya ada analisis data yang mendalam. Dengan data analisis data, Anda dapat menggali lebih dalam untuk memahami perilaku pelanggan Anda. Anda dapat mengidentifikasi tren, preferensi, dan pola pembelian yang makin sulit diidentifikasi dalam pemasaran tradisional. Dan terakhir ada biaya yang lebih efisien. Pemasaran digital seringkali lebih terjangkau daripada pemasaran tradisional, seperti iklan di media cetak atau televisi. Anda dapat mengendalikan anggaran Anda dengan lebih baik dan lebih mudah, menyesuaikan kampanye Anda sesuai dengan hasil yang Anda dapatkan. Selanjutnya ada disruptif. Disruptif adalah inovasi. Inilah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disruption berpotensi menggantikan pemain lama dengan yang baru. Disruption menggantikan teknologi lama yang lebih teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Internet of Things. Internet of Things menurut rekomendasi ITU didefinisikan sebagai sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Sementara itu, jika ditinjau dari standarisasi secara teknik, IoT dapat digambarkan serba infrastruktur global untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, memungkinkan layanan canggih dengan interkoneksi baik secara fisik dan virtual berdasarkan pada yang telah ada dan perkembangan informasi serta teknologi komunikasi ICT. Selanjutnya ada Big Data. Big Data adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada teknologi dan teknik untuk memproses dan menganalisa sekumpulan data yang memiliki jumlah yang sangat besar, baik yang struktur, semi terstruktur, dan tidak struktur. Importance of Big Data. Yang pertama ada cost saving, time saving, innovation, social media listening, customer acquisition, dan terakhir ada marketing insight. Nah, di sini ada keunggulan digital marketing. Keunggulan digital marketing yaitu murah dan efektif, interaktif, merespon isu dengan cepat, target halayak yang spesifik, lebih terukur, tidak ada batasan geografis, kaya dengan data. Sosial media, teknologi berbasis komputer yang memfasilitasi pertukaran ide, pemikiran, dan informasi melalui jaringan dan komunitas virtual.
most download aplikasi in 2021. Yang pertama ada TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Telegram. Dan channel digital marketing yang paling populer untuk bisnis yaitu sosial media, website, display atau banner, aplikasi mobile, dan content marketing. Postingan yang Anda harus posting di sosial media yaitu 70% pendidikan informasional, saran, petunjuk, pembaruan penting misalnya perubahan jam kerja, berita, dan wawasan industri. 20% budaya perusahaan yang emosional, nilai-nilai inti, pencapaian yang menyenangkan, lucu, dan inspiratif. 10% promosi, promosikan langsung produk atau layanan Anda. Selanjutnya ada e-commerce. Secara umum, merupakan kegiatan bisnis, perniagaan, atau perdagangan, atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik. Manfaat e-commerce. Manfaat e-commerce ada 3. Yang pertama, manfaat bagi organisasi, ketersediaan pasar nasional maupun internasional, penurunan biaya proses, distribusi, dan penarikan informasi. Dan yang kedua, ada manfaat bagi pelanggan, akses ke sejumlah besar produk dan jasa selama 24 jam. Yang terakhir, ada manfaat bagi masyarakat, kemampuan memberikan layanan informasi serta berbagai produk dan jasa dengan mudah dan nyaman kepada orang-orang di kota, desa, dan negara berkembang. E-commerce memiliki dampak negatif. Yang pertama, kemungkinan terjadinya akses yang dapat dilakukan oleh orang lain tanpa autorisasi, misalnya hacker yang membobol sistem perbankan. Kampanye negatif via internet yang dilakukan kompetitor yang dapat berakibat buruk bagi sebuah bisnis. Potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja atau tidak sengaja, dan juga kerusakan sistem elektronik. Potensi terjadinya penipuan di mana seorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia dan berbagai yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya human error dan gangguan listrik tiba-tiba. Jenis-jenis transaksi e-commerce: customer to customer, customer to business, business to business, business to customer. Disruptif. Disruptif adalah istilah yang merujuk pada hal atau perubahan yang mengganggu atau mengubah tatanan yang sudah ada, seringkali dengan cara yang mengacaukan pasar atau status yang ada. Istilah disruptif sering digunakan dalam konteks bisnis, teknologi, dan inovasi untuk menjelaskan perubahan atau perkembangan yang mengubah cara bisnis, industri, atau masyarakat beroperasi. Perubahan yang mengganggu ini seringkali mengakibatkan transformasi besar dalam industri dan memaksa perusahaan atau entitas yang ada untuk beradaptasi atau menghadapi risiko kehilangan relevansi atau pangsa pasar. Teori disruptif. Teori disruptive innovation menjelaskan fenomena di mana sebuah inovasi mengubah pasar atau sektor yang ada dengan memperkenalkan kesederhanaan, kenyamanan, dan untuk menghilangkan keruwetan dan biaya tinggi, keterjangkauan, convenience, accessibility. Selanjutnya ada website. Website yaitu sebuah kumpulan halaman yang di dalamnya terdapat berbagai macam informasi teks, data, gambar, maupun video yang bersifat dinamis maupun statistis. Web adalah ruang atau halaman informasi dengan menggunakan teknologi hyperlink untuk menghubungkan tiap dokumen. Dengan teknologi ini, pemakai dituntun untuk menemukan informasi dengan mengikuti tautan atau link yang disediakan dalam halaman website yang ditampilkan lewat web browser. Halaman web biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam format hypertext, markup language, atau HTML, yang bisa diakses melalui HTTP. HTTP adalah suatu protokol yang menyampaikan berbagai informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para user atau pemakai melalui web browser.
Selanjutnya, tujuan website, memperluas jangkauan promosi, media pengenalan perusahaan, media tanpa batas, promosi terluas sebagai media promosi. Selanjutnya, fungsi website, fungsi komunikasi, fungsi informasi, fungsi entertainment, dan fungsi transaksi. Website memiliki beberapa tipe. Yang pertama, infopreneur website, educational website, non-profit website, e-commerce website, business website, portfolio website, dan media website. Dan website juga memiliki dua macam-macam website. Yang pertama adalah website dinamis, merupakan suatu website yang secara strukturnya diperuntukkan untuk update sesering mungkin. Yang kedua ada web interaktif, adalah suatu web yang memang pada saat ini memang terkenal. Contohnya website interaktif seperti forum dan blog. Di website ini, para pengguna bisa berinteraksi dan juga beradu argumen mengenai apa yang menjadi pemikiran mereka. Materi selanjutnya ada cyber security. Cyber security adalah suatu praktik yang bertujuan untuk melindungi sebuah perangkat, jaringan, program, dan data dari segala macam serangan digital yang berbahaya, di mana serangan ini biasanya bersifat ilegal. Menurut International Telecommunication Unit, cyber security adalah aktivitas yang meliputi kebijakan dan konsep keamanan dan berfungsi melindungi aset organisasi. Konsep cyber security. Yang pertama ada confidentiality, integrity, dan availability. Manfaat cyber security. Data sensitif terlindungi. Seluruh data Anda bisa terlindungi dengan lebih baik dan terhindar dari ancaman identity theft. Menjaga produktivitas dengan cyber security, sistem dan jaringan Anda akan terlindungi dari malware dan ancaman lainnya, sehingga Anda tetap bisa bekerja dengan lebih produktif dan aman. Selanjutnya ada waktu pemulihan yang lebih singkat. Meskipun mengalami data breach atau gangguan lainnya, Anda bisa dengan cepat melakukan proses pemulihan dan mencegah kerugian yang berlipat ganda. Terakhir ada membangun kepercayaan customer. Dengan sistem keamanan kuat, pelanggan tak akan cemas jika data sensitif mereka dieksploitasi oleh hacker dan semakin yakin untuk memilih produk atau layanan Anda. Contoh dari ancaman terhadap cyber. Yang pertama, cybercrime, cyber attack, cyber terrorism, phishing, malware, ransomware, dan social engineering. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.